Dirubah cuman apa aja? Baju dinasnya menjadi hilang, rapat-rapat di hotel menjadi hilang, ya kan? Apel-apel menjadi hilang. Bupatinya konsen ngurus masyarakat, nggak mau terima perjalanan keluar kota dan keluar negeri. Saya, bupati yang menantang orang tua murid, yang mendemo gurunya, dan meminta gurunya diberhentikan gara-gara guru menghukum muridnya. Ketika negara konsen pada pelindungan rakyat, apakah negara kehilangan uang untuk membangun? Tidak. Saya begitu percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, maka kita akan dicintai dengan tulus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kang Deddy dihujat, Kang Deddy dipitnah, Kang Deddy dibully, apapun itu alasannya, apapun itu bentuknya, yang pasti dalam perbincangan kali ini di salah satu podcast, Kang Deddy sangat geram, Kang Deddy marah, Kang Deddy kecewa, namun dia bisa menjelaskan tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang tidak suka kepadanya dengan bahasa ilmiah, dengan bahasa akademis, sehingga pemaparannya sangat jelas dan tegas gitu ya. Oke, kita langsung aja ke videonya teman-teman. Selama ke sekolah sepeda masih aman naik sepeda, kamu naik sepeda. Di daerah terpencil saya siapin mobil. Saya siapin mobil-mobil kecil. Memastikan bahwa anak-anak itu berangkat. Saya adalah bupati yang membangun sekolah dengan murid 5 orang. Untuk memastikan bahwa rakyat saya harus mendapat pendidikan yang baik. Oke, di sini Kang Deddy menjelaskan bahwa pencapaian dia dengan bukti nyata ya, dia membuktikan sesuatu atau tuduhan orang-orang yang tidak suka kepada dia. Dia telah membuatkan sekolah walaupun hanya dengan 5 orang murid di daerah terpencil, teman-teman. Sudah selama ini tadi mungkin Kang Deddy bercerita mulai dari bupati kemudian DPR. Iya. Masih ada satu optimisme Kang ingin sangat optimis. Nah, di sini Kang Deddy optimis sekali akan merubah mindset warga Jawa Barat, teman-teman, yang selama ini kita ketahui atau Kang Deddy ketahui mindset warga Jawa Barat itu sudah sedang, teman-teman ya. Kita dengarkan pemaparannya dari Kang Deddy dan visi misi untuk merubah pola pikir daerah Jawa Barat seperti apa. Kenapa DPR itu bisa diajak bicara kok? Okay. Saya orang yang DPR-nya keren banget. Saya orang yang membahas APBD itu 3 hari kelar. Kenapa? Itu kan tergantung kita berkomunikasi. Nah, saya bupati yang menantang orang tua murid, yang mendemo gurunya, dan meminta gurunya diberhentikan gara-gara guru menghukum muridnya. Saya pernah menantang satu kampung di satu kecamatan di Purwakarta, saya akan tutup sekolah ini manakala saudara terus-terusan mengganggu cara sistem pendidikan di sekolah, di mana anak di sekolah gimana otak saudara. Nah, di sini Kang Deddy menjelaskan bahwa dia itu sangat tidak suka kepada wali murid atau orang tua para murid ya, yang mengikut campur tentang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jadi urusan di sekolah itu maunya Kang Deddy udah serahkan kepada gurunya gitu ya. Jadi orang tuanya nggak usah ikut campur karena demi kelancaran kegiatan belajar mengajar dan memfokuskan anak-anak kepada didikan atau peraturan yang ada di sekolah. Yang lain mundur, aku nggak ada urusan. Kenapa? Pemimpin jangan takut tidak dipilih karena sikap kepemimpinannya. Karena toh pada akhirnya saya bisa merasakan. Saya dipilih periode yang kedua. Nah, di sini Kang Deddy memiliki optimisme yang sangat kuat. Jadi dia itu terserah rakyatnya mau memilih atau tidak, itu urusan mereka katanya. Yang pasti dia memberikan yang terbaik, kebijakan-kebijakan yang sangat pro rakyat. Adapun nanti rakyat yang tidak setuju atau apapun itu urusan mereka katanya. Yang pasti dia melakukannya dengan hati ya. Dengan demonstrasi yang tidak berhenti tiap hari, tertinggi di Jawa Barat, 66,6%. Saya menjadi anggota DPR periode pertama tertinggi. Waktu itu saya Partai Golkar. Saya tertinggi di Partai Golkar. Saya sekarang mencalonkan dari Gerindra, saya tertinggi di Indonesia kedua setelah Ketua Banggar DPR, ini 385. Sikap-sikap konsisten yang memberikan keteladanan pada publik tidak akan kehilangan empati. Nah, disinilah kuncinya Kang Deddy itu adalah konsisten, teman-teman. Dia walaupun dicaci maki, walaupun difitnah, walaupun dijelek-jelekan sama pihak-pihak tertentu ya, tapi dengan kekonsistennya Kang Deddy ingin memajukan rakyatnya sendiri, akhirnya
dia terpilih dengan nominal yang sangat banyak, dengan jumlah penduduk yang terbanyak ya. Jumlah penduduk yang memilih dia yang terbanyak dibanding yang lain. Ini adalah bukti bahwa dia tuh konsisten, tidak hanya mencari sensasi. Manakala kita melakukan itu dengan tulus. Ya akhirnya masyarakat juga bisa menilai lah ya Kang ya. Siapa memang pemimpin yang bekerja dari hati. Misalnya konsisten. ini era kependaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus. Orang sudah sibuk membranding diri Betul. dengan berbagai kemasan kampanye. Tapi lupa memantaskan diri. Saya tidak melakukan itu. Saya hanya fokus ingin membebaskan 7 terpidana yang dihukum seumur hidup. Nah, di masa-masa kampanye Kang Deddy kemarin dia nggak sibuk kampanye katanya. Dia nggak seperti caleg yang lain atau calon cawagup yang lain, cagup atau cawagup yang lain. Dia hanya fokus untuk membantu rakyat. Ya, kita simak lagi penatarannya. Tidak sibuk kampanye Kang? Tidak. Mana ada saya kampanye? Nggak ada. Silakan mobil saya ada yang di branding nggak? Iya. Silakan dicek. Saya pergi di antara ada rombongan enggak, cuman saya sama driver. Di belakang ada kameramen 3 orang, segitu jumlah saya. Nah, inilah kelebihan Kang Deddy dibanding anggota atau bupati atau pejabat yang lain ya, teman-teman, atau gubernur yang lain. Dia itu kemana-mana seperti apa yang telah Kang Deddy jelaskan, nggak perlu patwalan ketat atau pengawalan ketat gitu ya. Dia kemana-mana cuman 3 orang, kameramen, supir, dan Kang Deddy. Itulah kehebatannya Kang Deddy, keluar biasaannya Kang Deddy dibanding pejabat-pejabat yang lain. Ini sangat luar biasa menurut saya. Dan itu saya lakukan dalam setiap hari. Apa sebenarnya yang membuat Kang Deddy begitu kuat dengan idealisme yang demikian Kang? Apakah Kang Deddy begitu percaya bahwa rakyat mencintai seorang Kang Deddy Mulyadi? Iya, saya begitu percaya bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, maka kita akan dicintai dengan tulus. Jadi tanpa perlu kampanye Kang? Gak usah, ngapain kampanye? Nah, Kang Deddy itu melakukan segala sesuatunya dengan rasa tulus katanya. Karena prinsip dia, apapun yang kita lakukan dengan cara yang tulus, maka kebalikannya pun akan baik. Justru lebih akan concern dengan sesuatu hal yang memang problemnya harus segera Ya, diselesaikan. saya lebih cenderung menyelesaikan problem. Saya misalnya hari ini baligo ya. Itu kan saya buat karena permintaan. Mau Permintaan tidak tidak berhenti. Harus Bagaimana Pak Deddy mau nyalon, gak ada baligonya Pak saya. Ya udah saya cetak. Setelah itu yang masang ini mereka kok. Diambilin ke sini. Dan tagline-nya begitu sederhana sebenarnya. Jawa Barat istimewa. Jawa Barat Udah istimewa. segitu aja. Ngapain lagi? Tidak, Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang bijaksana, baik hati, mencintai rakyat. Udah terserah rakyat aja. Meskipun pada kenyataannya demikian loh Kang. Oh ya nggak tahu. Sampai orang bikin pasang baligo di TikTok, saya lihat sampai 3.000 yang komen. Masang baligo doang. Baligo sobek jadi cerita. Iya. Dan orang yang membuat percetakannya itu melakukan mencetak dengan ikhlas. Saya jujur aja, ada seorang yang punya percetakan, dia tiap hari menerima order bukan dari pemerintah, tapi dari lembaga NGO luar negeri. Dia datang ke sini, dia setiap hari lihat podcast saya, setiap hari lihat tayangan channel YouTube saya, akhirnya udah Kang yang baligo-baligo kita cetakan aja. Bapak ada nggak rugi? Enggak, karena gini, setiap kertas yang saya cetak, setiap bahan itu ada sisa. Nah daripada sisanya dibuang, cetakin gambar akan. Oke, jadi Kang Deddy ini selama masa kampanye kemarin menyalonkan Gubernur Jawa Barat, dia sama sekali tidak membuat baligo sendiri ya, atau papan iklan atau yang membranding dirinya. Itu adalah permintaan dari fansnya Kang Deddy atau teman dekatnya Kang Deddy ternyata. Wah, sampai segitunya ya. Jadi justru itu perbantuan dari tangan-tangan yang tidak terlihat sebenarnya. Tidak terlihat. Kan? Tapi kan istimewa itu saya kira bukan hanya sekedar kata-kata kosong Kang. Apa sih mana istimewa bagi Kang Deddy untuk Jawa Barat nih Kang? Tingkatan tertinggi dalam kehidupan kan istimewa. Ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga bagi saya. Ranking ke-1 dan ranking kedua. Tapi yang dalam hidup itu ya istimewa itu kelas yang tertinggi. Jadi ingin menempatkan Jawa Barat sebagai... Menempatkan rakyat menjadi rakyat yang istimewa. Kita punya pemimpin nanti, pemimpin istimewa. Nanti Jawa Barat itu alam yang istimewa. Indah, gunungnya tinggi menjulang, airnya mengalir jernih,
lautnya bergelombang, pohon-pohonnya rindang. Kenapa terjadi kekumuhan? Karena salah dalam melakukan penataan. Betul. Kenapa salah melakukan penataan? Karena pendekatan kita terlalu normatif, bukan substantif. Karena pendekatan normatif membangun berdasarkan nomenklatur anggaran. Bukan berdasarkan sebuah idealisme bahwa hidup itu seperti ini. Ya. Nah, ketika saya membangun kampung ini, kampung kecil ini, ketika tidak berbasis nomenklatur anggaran, ketika tidak berbasis angka-angka di tulisan APBD, ketika dilakukan dengan hati, maka yang terbangun seperti ini. Ya. Saya ingin dong ke depan di Jawa Barat itu kampung-kampungnya seperti ini. Coraknya di setiap daerah berbeda, silakan. Berbeda-beda. Ya. Tergantung culture-nya. Mau culture Sunda Kulon, mau culture Sunda Priangan, Priangan Timur, mau culture Cirebonan, Indramayuan, Panturaan, mau culture Betawian, Tergantung ya daerah terserah. masing-masing ya Kang ya. Itu kan Cirisa Bumi Carasa Desa. Nah, tetapi ini yang harus ada dalam pikiran kita. Karena saya melihat regulasi pembangunan yang berjalan hari ini hanya regulasi kumpulan angka-angka yang disusun oleh para staf, yang dia copy paste, yang dari Mungkin dari tahun periodisasi sebelumnya. itu juga hari ini sosialisasi di hotel, tahun depan di hotel, nanti 10 tahun ke depan tetap di hotel, isinya pengarahan, isinya makan, pembagian flyer. Ya. Nah, di sini ternyata Kang Deddy memang sangat tidak setuju dengan kebiasaan-kebiasaan para pejabat yang ada di negara kita, teman-teman. Kang Deddy akan merubah segala kebiasaan yang kurang efektif menurut Kang Deddy ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Deddy, dari cara tata ruang, pembangunan, dan kebiasaan-kebiasaan pejabat yang selalu meeting di mana-mana, mengeluarkan anggaran yang tidak terhingga gitu ya. Sedangkan tidak ada penyelesaian. Tapi di kali ini Kang Deddy memaparkan akan merubah semuanya, sistemnya. Yang pasti saya doakan Kang Deddy dengan niatnya atau dengan tujuannya pasti berjalan dengan lancar, seperti yang sudah terbukti apa yang telah dilakukan oleh Kang. Hanya itu aja sih. Kang tidak takut, justru saya akhirnya bisa menyimpulkan kenapa Kang Deddy tadi menyampaikan kita jadi pemimpin tuh jangan takut dibenci rakyat. Dari apa yang Kang Deddy sampaikan dari tadi, mungkin sebenarnya kita akan semakin besar merubah kebiasaan masyarakat itu loh Kang, termasuk tadi dari hal yang paling sederhana, rapat di hotel, anggaran jauh banyak dikeluarkan oleh pejabat kita untuk alokasi makan, menginap di hotel dan sebagainya. Secara tidak sadar kita mengatakan itu sebagai kultur yang ya udah sudah seyogyanya, tapi padahal itu kan problem. Iya, karena kenapa sih rakyat ini gini loh, saya berikan contoh di Jawa Barat. Kenapa sih masih ada orang pergi ke puskesmas, pergi ke rumah sakit masih ditandu? Ini negara udah merdeka. Di Jawa Barat, Di Jawa Barat loh. Anda tahu nggak? Walaupun itu bukan di Jawa Barat, betapa pedihnya sopir ambulan hanya sampai SPBU. Dia nggak bisa jalan lagi. SPBU-nya nggak bisa ngasih BBM nganjuk, ngutang. Akhirnya nggak bisa jalan. Apa kita nggak malu? Sedangkan pejabatnya sampai perjalanan ke luar negeri nggak pernah kehabisan anggaran perjalanan dinas. Ini kan ironi. Ya. Nah, keironian ini harus dirubah dengan mindset culture. Saya selalu ngomong, misalnya di cerita kasus Pina misalnya, ketika 7 terpidana di penjara itu, ketika mereka anaknya terpenjara, dia berhenti bekerja, dia harus nengok, dia harus bayar pengacara, dia jatuh miskin. Apa negara nggak akan hadir pada kehidupan mereka? Nah, pertanyaannya adalah, ketika negara konsen pada pelindungan rakyat, apakah negara kehilangan uang untuk membangun? Tidak. Saya sudah membuktikan itu ketika jadi Bupati Purwakarta. Infrastruktur terbaik di wilayah Jawa Barat. Sekolahnya ada toilet di setiap kelas. Jalan ke gangnya di hotmix, di beton. Listriknya di setiap rumah nyala gratis dari pemerintah. Ambulannya penuh dengan BBM. Dokter kunjungan ke setiap rumah. Di tengah kota dibangun taman air mancur yang terbesar di Asia Tenggara. Dirubah cuman apa aja? Baju dinasnya menjadi hilang, rapat-rapat di hotel menjadi hilang. Ya kan, apel-apel menjadi hilang. Bupatinya konsen ngurus masyarakat, nggak mau terima perjalanan keluar kota dan keluar negeri. Hanya itu aja kok. Nah, di sini Kang Deddy menjelaskan ya, memang banyak pertanyaan dari warga-warga yang tidak tahu ataupun warga awam seperti saya gitu tadinya. Kang Deddy itu sangat bisa mengatur, memanage keuangan ya,
keuangan negara atau keuangan daerah, sehingga bisa memberikan sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ternyata di sini Kang Deddy menjelaskan dari mana uang tersebut, yaitu Kang Deddy memangkas sebagian sesuatu, sebagian pengeluaran yang tidak penting ya. Nah, dalam perspektif ini, maka culture harus dirubah. Birokrasi harus merubah diri. Bahwa kehadirannya itu harus bisa merubah pada lingkungannya. Negara harus bisa merubah hingga Indonesia maju sebagaimana diletakkan kerangka dasarnya oleh Pak Prabowo Subianto, harus ada tahapan capaiannya. Jadi kalau saya ingin menyampaikan, kalau orang memimpin 100 tahun pada sebuah wilayah, itu sama dengan kepemimpinan saya selama 5 tahun. 5 tahun. Kang, itu adalah satu hal yang idealis dan sangat membahagiakan ketika saya menjadi seorang rakyat ya, Kang. Is it possible Kang Deddy Mulyadi, seorang Kang Deddy Mulyadi menjadikan itu sebagai satu kenyataan di Provinsi Jawa Barat? Kang? Saya bisa, karena saya dulu Kabupaten Purwakarta bisa. Kita ngambil benchmarknya Membangun adalah Kabupaten Purwakarta lebih sulit daripada membangun Jawa Barat. Kabupatennya kecil, anggarannya kecil. Dan Kang Deddy sudah membuktikan Iya, Jawa Barat anggarannya gede. Tinggal gubernur mengorkestrasi sistem kepemimpinan pengelolaan keuangannya, provinsi, kabupaten, dan desa. Kamu punya duit berapa? Saya punya duit berapa? Yuk kita diskusi. Desa kamu butuh apa? Sebagian dari kamu, sebagian dari kabupaten, sebagian dari provinsi, sebagian dari pusat. Kita bikin sistem. Desa ini tahun ini kita beresin jalannya. Tahun ini kita beresin sanitasi lingkungannya. Kenapa saya ngomong sanitasi lingkungan? Kita sudah era wajahnya glowing. Di Jawa Barat, nya masih ada yang di depan rumah, di kakus kecil, di Jamban, di kakus sungai kecil ketika musim kemarau, airnya nggak ada. Dia di situ BO-nya. Oke, teman-teman. Jadi dari sini, dari pemaparan Kang Deddy, sebagian saya potong. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Kang Deddy itu memang dia segala sesuatunya sudah dipelajari, dipikirkan dengan secara matang. Dia sudah bahasa Kang Deddy itu sudah mengorkestrasikan segala aspek gitu. Jadi Kang Deddy memang luar biasa, tidak bisa dianggap remeh ya. Tidak semua orang bisa, teman-teman. Dan saya pun baru melihat pemimpin yang seperti ini. Saya sebagai warga Jawa Barat sangat bangga dengan adanya pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada berita-berita terbaru atau update terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Kita doakan bersama-sama Kang Deddy agar sukses selalu, sehat selalu. Segala dimudahkan, niat-niat baiknya, visi misinya selalu dilancarkan, tidak ada halangan, tidak ada kendala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.